Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa sahabat dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Salawat bersanjung salam semoga tercurah limpahkan kepada sang mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, ialah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sahabat dai rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan ceramah tentang peran generasi muda dalam kemajuan bangsa. Sahabat dai rahimakumullah, berbicara mengenai generasi muda, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ulama bahwa pemuda diibaratkan seperti air. Mengapa demikian? Karena sejatinya air merupakan sumber kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan biasanya kita temui suatu kehidupan akan bermula ketika ada air. Apabila suatu tempat tidak ditemukan air, maka dipastikan orang-orang tidak mau menempati daerah tersebut. Namun sebaliknya, ketika suatu daerah ditemukan air, maka dipastikan orang-orang akan mau menempati tempat tersebut. Seperti halnya kota Makkah Al-Mukarramah sebelum dialiri air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daerah tersebut merupakan lembah tandus yang dikelilingi oleh pegunungan. Daerah tersebut tanpa penghuni karena sulit ditemukannya air. Namun sekarang daerah tersebut telah menjadi pusat peradaban dan juga peribadatan umat Islam seantero dunia. Bahkan setiap tahunnya umat muslim datang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Semua ini bermula karena munculnya air Zam-Zam yang keluar dari tanah tandus di daerah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kaki Nabi Ismail kecil. Sahabat dai rahimakumullah, dari perumpamaan pemuda diibaratkan seperti air tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa peran generasi muda dalam kemajuan bangsa sangatlah besar. Generasi mudalah yang menjadi sumber kemajuan dan juga kebangkitan bangsa. Kisah lainnya datang dari 7 orang pemuda yang bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun, diceritakan dalam Al-Quran dengan sebutan fityah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqsu 'alaika aba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami sampaikan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Di samping ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir juga menegaskan dalam tafsirnya bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan kebenaran dan juga melawan kebatilan. Bahkan para pemuda di zaman dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga didominasi oleh para pemuda. Namun sebaliknya, para penentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru didominasi oleh kalangan tua kaum Quraisy. Dari Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azim, juz 9 halaman 109.
Apabila pemudanya beriman, maka dapat dipastikan suatu peradaban akan hidup dan bermula. Namun sebaliknya, apabila pemudanya rusak, maka dapat dipastikan suatu peradaban pun akan mati. Kemajuan suatu bangsa dimulai apabila pemudanya benar. Benar dalam artian paham dan taat kepada syariat agamanya, beradab sopan santun, pintar menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Pemuda dapat kita ibaratkan pula sebagai benda dan peradaban sebagai bayangannya. Apabila pemudanya benar, maka peradabannya juga akan benar. Apabila pemudanya lurus, maka peradabannya juga akan lurus. Namun ketika pemudanya berbelok, maka sudah dapat dipastikan bahwa suatu peradaban juga akan bengkok. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda hendaklah waspada dan membentengi diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak kualitas pemuda bangsa. Lambat terhambat, malas terkilas, meleng terpelanting, mundur hancur, dan berhenti mati. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.